Oke, selamat malam teman-teman. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Malam ini kita akan berbincang dengan tiga perempuan penulis hebat kita, ya. Eh, Tamu saya itu luar biasa. Ada Claudia Tevi Wulandari. Gimana kabarnya Kak Tevi? Alhamdulillah Lama tak jumpa sehat ya, lah. setelah sekian lama ya. Iya, Sibuk apa di rumah masih dengan si mungil kecil ya? iya. Oke, dan bukunya sudah terbit teman-teman. New Mom, Stress But Happy, Perjalanan Menjadi Ibu, dan juga menghadapi sosok yang sangat indah, seorang perempuan, buah hati pertamanya Kak Tevi. Nanti kita akan ngobrol banyak ya tentang perjalanan menulis, perjalanan sebagai perempuan dari Claudia Tevi Wulandari. Yang berikutnya adalah Era Hori Kristina. Gimana kabarnya, Kak Era? Baik, Kak. Baik, Ini sibuk apa terus baik. aja? Masih sama bekerja eh, dan Dan nulis kayak biasanya. gambarnya masih ya? Masih ini kayak di belakang masih gambar. Iya. Era Korea Kristina ini sudah menulis beberapa buku. Tiga buku itu diterbitkan oleh Dio Media. Ada buku pengembangan diri, kemudian novel, ya. Yang buku pengembangan diri ini, teman-teman, kalau nggak salah terbitan berapa ya, Kak Era? Dua tahun 2020 semua, Kak. Yang seni berkompromi sama yang novel 2020 semua. Iya. Cuma beda bulan. Novelmu aku lupa judulnya ya. Apa ya? Lebih dari dia. Lebih dari dia. Sedih berkompromi dengan keterbatasan itu bagaimana kita walaupun terbatas, tapi keterbatasan itu tidak bisa menghalangi keinginan kita, motivasi kita untuk berkarya. Dan yang terbaru adalah Sembuh Bersama Sepi. Ini baru banget terbit teman-teman. Nah ini tentang pengembangan diri juga ya. Dan pembicara yang ketiga adalah ibu kita, Kak Sri Nurwati. Gimana kabarnya? Ya, baik, Alhamdulillah. Ini sibuk apa, Kak Sri? Biasa persiapan mengajar, Kak. P5. Kelima itu gimana sih? Saya nggak mudeng. Pelajar Pancasila. Ini baru tahun ini, zaman-zaman dulu nggak pernah ada. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Ada. Dulu tahun-tahun ini, ya. Oke, terima kasih Kak Sri. Dan selamat malam teman-teman yang bergabung di pertemuan talk show inspiratif kali ini ya. Nanti akan kita undang ya tiga pembicara hebat kita itu untuk menceritakan bagaimana perjalanan menulis dan berkarya ya, serta eh, bagaimana sosok perempuan itu bisa berdaya ya, bisa menginspirasi dan berkarya. Mungkin pertanyaan pertama adalah sangat general, sangat umum seperti ini. Sebagai perempuan, ya, itu membawakan diri sebagai penulis itu seperti apa sih rasanya ya, sebagai penulis perempuan? Dan isu-isu yang ingin disampaikan tentu sangat apa namanya ya, sangat beda dengan eh, katakanlah lawan jenisnya. Ya, bagaimana katakanlah menghadapi sosok diri sebagai perempuan yang bekerja, yang menjadi ibu, ya, yang berumah tangga katakanlah kalau yang sudah ya, atau mungkin menghadapi gejolak-gejolak yang lain. Nah, bagaimana mulai dari Kak Tevi dulu? Silahkan Kak Tevi. Nanti kita akan nanya lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah proses berkarya yang dilakukan oleh masing-masing pembicara kita. Monggo Kak Tevi dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, ini sungguh sebagai sosok yang perempuan menulis itu adalah bagi saya sendiri sesuatu yang sangat luar biasa. Eh, ketika beralih
status menjadi seorang istri sekaligus ibu. Ini saya ini seperti menghadapi dunia yang sangat berbeda. Hmm. Nah, di situ eh, fase yang menurut saya itu mungkin paling berat. Gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang membuat saya sangat terkejut gitu. Hmm. Dan ternyata eh, itu cukup membuat beban hati, beban pikiran, sampai kayak kehilangan diri seperti itu. Dan setelah berhasil menulis, Hmm. semuanya itu tumpah dalam tulisan gitu kan. Nah, jadi hmm, kalau saya pribadi sebagai makhluk yang rentan, saya mengakui sebagai makhluk yang rentan, perempuan itu makhluk yang rentan gitu ya. Eh, dan makhluk yang selalu dipermainkan dengan hormon. Iya, iya. Heeh. Ini bagi saya menulis itu obat yang luar biasa gitu ya. Jadi eh, air mata saja itu tidak cukup untuk meluapkan segala bentuk emosi, kemarahan, kebahagiaan, dan apapun itu tidak cukup. Bagi saya tidak cukup dengan air mata. Tapi semuanya itu bisa tertuang lewat tulisan. Di sana saya bebas mau mengungkapkan kesedihan, kemarahan, kebahagiaan, apapun bisa tertuang lewat tulisan. Itu Kak, Menarik mungkin itu. sekali. Hormonal ini apa ya terpengaruh berpengaruh terhadap aktivitas sangat ya. Iya. Oke, menarik sekali. Kita lanjut ke pertanyaan ke Kak Era. Silakan Kak Era, bagaimana sosok perempuan yang berkarya dan berdaya dan akhirnya bisa memberi dampak, terutama dampak secara perkembangan diri ya, psikologis ke diri sendiri sehingga bisa mengalahkan ya, mengalahkan ego, mengalahkan emosi. Bahkan kalau kita menyambung dari penjelasan Kak Tevi itu makhluk perempuan dalam makhluk yang rentan karena pengaruh hormonal. Nah, Kak Era ini bisa mengalahkan hal itu semua, bisa menggambar ya. Kak Era itu seorang karyawati ya dan punya keahlian ilustrasi. Bukunya ini juga ada ilustrasinya teman-teman. Punya Kak Era ini yang terbaru ini diberi ilustrasi oleh Kak Era juga dan temannya dan juga bisa menulis novel. Dan lingkungan Kak Era ini ya teman-teman saya sangat tahu dan karena Kak Era pernah cerita ke saya itu lingkungan yang jauh dari ekosistem penulis. Ekosistem menulis itu tidak ada, nyaris tidak ada ya di rumah maupun di lingkungan tidak ada. Jadi KRL ini membangun dunianya, membangun dirinya sendirian, ya. Karena pengaruh media sosial, jadi kita punya teman ya. Dan itu bisa kita saksikan sosok KRL ini sehebat ini, seperti ini sekarang ya. Bagaimana Kak Era bisa berperan ya sebagai manusia yang mampu melewati itu semua. Sebagai perempuan, sebagai karyawati, sebagai pekerja seni juga di bidang ilustrasi dan penulis buku pengembangan diri. Silakan Kak Era. Bisa, mohon maaf, saya kepencet. Bisa dihidupkan mic-nya. Iya, iya. Bentar, bentar. Sudah? Sudah Ya, nggak? sip. Hmm. Sudah, Mas. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, Kak Dio, dan juga teman-teman semuanya. Gitu. Untuk melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan dari Kak Dio, gitu kan, soal apa yang sudah saya kerjakan lewati sampai saat ini, saya sebagai seorang wanita juga sangat bersyukur karena Tuhan itu udah kasih banyak kelebihan gitu buat saya, meskipun ya dengan segala keterbatasan gitu. Dan sebagai seorang perempuan gitu kan, apalagi kita dapat kesempatan di sini yang bisa mencurahkan isi hati kita gitu melalui tulisan gitu.
itu suatu hal yang nggak nggak banyak gitu loh Kak, nggak banyak yang bisa dapat kesempatan untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu. Dan di sini saya dan teman-teman yang berkesempatan untuk bisa menerbitkan buku di Diomedia ini sangat bisa apa namanya dapat jembatan gitu loh Kak, untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya itu kita pengen sampaikan gitu buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama dengan kita. Dan sebagai perempuan, apalagi kita yang mengambil banyak peran gitu kan Kak, apalagi ada yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ataupun sebagai seorang karyawan seperti saya gitu, dan tanggung jawab saya yang lain gitu. Rasanya itu kayak kita tuh wanita yang limited edition gitu Kak, Wah, langka gitu, karena sangat bisa sepakat. mengambil banyak peran gitu, bisa mengambil banyak peran, tapi kita tidak melupakan tanggung jawab kita sebagai seorang wanita pada kodratnya gitu. Dan buat ibu-ibu dan teman-teman semuanya yang juga mengambil perannya masing-masing gitu, entah apapun itu, adalah kita sebagai seorang perempuan bisa memberikan contoh, teladan kepada orang lain untuk melalui apapun yang kita bisa. Dan saat ini karena saya pribadi eh, terjun ke dunia kepenulisan gitu, saya berharap melalui tulisan saya ini nanti itu bisa menjadikan eh, motivasi ataupun apa bisa memberikan teman-teman itu pencerahan gitu, apa yang mungkin bisa yang saya alami itu teman-teman bisa merenungi apa yang juga terjadi dalam kehidupan teman-teman semuanya gitu Kak. Terima kasih. Oke, Kak Era. Eh, jadi tidak ada kayak semacam apa ya? Kalau kalau kesempatan menulis semua orang punya ya, teman-teman. Tetapi bagaimana bisa melewati jembatan emosi itu dengan diiringi niat yang kuat, ya semangat, semangat saja tidak cukup, tapi punya bekal, bekal mengisi diri dengan pengetahuan itulah uh, kita semua bisa menulis dan bisa berkarya. Mengisi diri itu penting dengan membaca, mendengar, ikut webinar seperti ini, talk show ya. Itu sangat penting bagaimana ide itu bisa kita ramu dengan baik menjadi sebuah karya. Nah, kita akan menyimak Kak Sri ini, Kak Sri Nurwati adalah seorang guru, perempuan, ibu, punya usaha di rumah ya, penyuka bunga dan dua memoirnya telah diterbitkan oleh penerbit Media. Nah, bagaimana sosok perempuan di pikiran Kak Sri ini yang berdaya dan berkarya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. jumpa semuanya, teman-teman. Salam sehat, salam bahagia selalu. Sebelum saya paparkan opini saya, pertama saya akan sampaikan rasa terima kasih, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing saya untuk bisa berkarya dalam kondisi yang bisa dibilang cukup sibuk ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Dio dan juga teman-teman yang ada di komunitas menulis buku pengembangan diri yang mana telah support saya sehingga bisa terlahir buku mungil ini yang kami kasih judul Rela. Adapun tujuan penulisan ini yang pertama itu adalah untuk merefleksi diri, mengenang kembali perjalanan hidup sejak saya masih kanak-kanak sampai hingga saat ini. Sepertinya kalau semua peristiwa itu hanya dikenang, apalagi kalau kegalauan atau kegagalan hanya cukup ditangisi itu saatnya kok tidak cukup gitu. Ada baiknya kalau kita luapkan dalam bentuk karya gitu. Seperti salah satunya adalah dengan menulis. Kemudian tujuan saya yang kedua menulis adalah sharing, berbagi pengalaman ya. Mungkin di antara pembaca akan pernah mengalami hal yang sama yang saya alami atau mungkin belum pernah saya alami,
tapi akan menjadi referensi jika suatu saat mengalami hal yang sama itu sudah merasa nggak sendiri lagi. Ya, jadi memberi motivasi seseorang agar optimis dalam menghadapi masalah. Yang berikutnya adalah menghibur para pembaca tentunya, karena dalam penulisan saya tidak terlalu menggunakan bahasa formal, ada bahasa Jawa, ada bahasa-bahasa yang gaul gitu. Meskipun tata bahasanya harus benar, diksinya harus benar. Kak Dio tuh sangat jeli sekali nih. Sehingga saya harus banyak revisi-revisi, tapi nggak apa-apa. Memang itu sudah proses belajar dan manfaatnya besar sekali, luar biasa. Saya benar-benar belajar bahasa Indonesia lagi. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, memang harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini saya rasakan betul saat saya menulis. Kemudian ada banyak hal yang saya curahkan dalam memoir saya ini, di antaranya adalah asmara yang pilu tapi menyenangkan, kisah-kisah bagaimana saya menempuh pendidikan saya, karir saya yang penuh perjuangan gitu ya. Kemudian kisah bagaimana suka dukanya menjadi guru sesuai profesi saya, kemudian pertemanan inspiratif ya. Ini saya bisa menulis memoir itu hasil dari pertemanan inspiratif. Tadinya saya tuh nggak ngerti apa itu memoir sama sekali, jujur itu. Tapi dengan adanya teman-teman kenalan, pekerjaan dari media, saya dari Biomedia, saya jadi banyak penasaran tentang memoir. Dan ternyata setelah tahu itu kok asik juga, itu bisa jadi media untuk menyembuhkan luka batin, merefleksi diri, mengenang masa lalu. Tidak hanya murung, tapi bisa berkarya. Luar biasa ternyata memoir itu. Jadi kisahnya itu yang saya tulis itu banyak sekali ya. Biar penulis enggak, para pembaca nanti tidak bosan gitu. Ceritanya ada macam-macam. Tapi satu hal yang saya tekankan dari seluruh cerita yang saya tuangkan itu, satu hal bahwa Allah itu akan selalu menolong hambanya dalam setiap kesulitan. Kita nggak tahu bagaimana Allah itu menolong kita ya, tapi Allah selalu punya cara-cara sendiri bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan itu, sehingga kita bisa terbimbing menjadi jiwa-jiwa yang rela. Saya kira itu pendapat saya tentang manfaat menulis memoir. Kalau sebagai perempuan bagaimana? Sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, tentulah banyak masalah gitu ya Kak. Banyak masalah yang muncul. Nah itu menulis memoir ini sebagai sarana untuk melampiaskan semuanya itu. Sehingga dalam tulisan saya mungkin terkesan banyak emosional. Daripada kita ngeluh ke orang lain yang nggak pas, itu kalau kita tulis dalam memoir akan menjadi sebuah seni yang bagus, menjadi karya seni yang bagus. Karena menulis pakai emosi ya. Ya, kita pakai emosi. Daripada kita marah cerita ke orang lain, kayaknya nggak pas lah, akan lebih baik kita tuangkan dalam sebuah karya seni kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Kita ke Kak Tevi. Kak Sri, makasih ya. Nanti kita nyambung lagi. Kalau Kak Tevi menulis buku ini, itu sangat keibuan sekali dan juga sangat ini ya, akademik banget kalau saya. Justru pendalaman pendalaman yang kalau kita membaca bukunya Kak Sri, yang Mom Stress But Happy itu psikologis banget dan seperti kita dibimbing untuk menjadi ibu yang baik ya kan ya. Tapi banyak pergolakannya karena mengalami banyak stres ya. Nah ini gimana dari mulai pra menulis sampai prosesnya dan bisa mengalahkan masalah-masalah yang tadi disebutkan hormonal ya sebagai perempuan yang
rutin setiap bulan pasti menstruasi dan saya konsultasi ke dokter, dokter kulit ya, pasti apa namanya jerawat muncul dan sebagainya, hormonal itu sangat wajar. Nah, hal-hal semacam ini tentu apa ya tidak bisa dihindari ya ketika kita berkarya. Nah, gimana Kak Tevi menghadapi itu? Silakan. Ya, Bisa jadi selesainya buku ini itu banyak cerita. banyak drama juga. Ya, jadi pas awal-awal itu saya sempat berhenti 2 bulan, nggak nulis sama sekali. Karena ternyata waktu itu saya nyidam. Iya, iya. Itu anak Terus pertama ya. anak anak kedua, Anak kedua. Ini ya yang pas menulis ini mulai eh, yang kedua. hamil anak kedua. Alhamdulillah. Iya, iya. Iya, terus eh, jadi waktu itu berhenti karena ya fisik kalau hamil muda gitu loh Kak, Mhm. sempat berhenti. Nah terus eh, tapi sebelum sebelum ada eh, akademi buku pengembangan diri yang diadakan oleh Diomedia itu, saya sudah merencanakan ingin menulis kayak gitu. Punya dorongan Nah, menulis ya. iya. Mhm. Kemudian yang rancangan itu ternyata akhirnya diterima di apa akademi menulis ini itu eh, setelah diterima saya malah bingung. Ini sederhana banget. Terus nanti saya mau membahas apa gitu. Tapi ketika menulis luar biasa. Ide itu datang sendiri. Nah, terus sampai saya nggak nyangka kalau ternyata bisa setebal ini bukunya. Nah, Nah, jadi kalau ada banyak hal-hal baru yang saya dapatkan setelah menjadi ibu. Eh, ini memang saya sebenarnya cenderung mungkin kaku ya kalau menulis hal-hal kayak cerita gitu loh. Mungkin cenderung kaku ya karena memang sebelumnya mungkin saya lebih tertarik menulis ke kayak artikel jurnal seperti itu. Nah, terus eh, jadi perempuan itu ada semacam eh, gejala psikis yang disebut dengan mental load. Nah, di situ apa itu mental load? Itu kan ketika contohnya ketika cuci piring, tapi pikiran kita itu kemana-mana gitu loh, banyak yang direncanakan. iya. Menunya besok apa, masa depannya gimana, dan lain-lain. Mhm. Bahkan eh, saya nggak hanya itu, nggak hanya hal-hal sederhana itu yang saya pikirkan, tapi malah saya keingat orang-orang yang pernah menyakiti saya, dan itu cukup menguras emosi. Dan saya itu kayak marah-marah sendiri gitu. Kelihatannya cuma cuci piring, tapi dalam hati dan pikiran saya itu kayak marah-marah sendiri gitu. Nah, setelah eh, belajar tentang mental load ini, pikiran ini lebih terkendali. Jadi ketika mulai ada pikiran-pikiran yang seperti itu, saya langsung alihkan untuk mencari eh, ide yang bisa dituangkan lewat tulisan. Nah, setelah ada ide-ide yang nyantol gitu, langsung saya tulis. Saya tulis dalam apa namanya buku catatan saya, sedikit saya tulis. Nah, dan ternyata itu yang sedikit-sedikit itu ternyata bisa dikembangkan dan jadi buku ini, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, eh, apa namanya, dari apa yang saya terima. Misalnya kalau ibu-ibu itu ternyata mengalami yang namanya mom shaming itu. Nah, dari situ eh, saya tidak bisa marah-marah, teriak-teriak gitu, nggak bisa. Tapi justru saya meneliti eh, kenapa orang melakukan mom shaming pada saya. Ya. Kenapa mereka itu
eh, padahal sesama perempuan, tapi kenapa mereka melakukan mom shaming? Nah, itu saya sampai mencari benar-benar mencari artikelnya gitu. Kenapa orang apa menjadi pelaku mom shaming, kemudian bagaimana cara menghadapi itu, saya mencarinya di artikel-artikel ilmiah, Kak. Nah, itu yang menambah bahan daripada tulisan di buku ini. Ini kemudian eh, ada satu waktu khusus untuk menulis. Kalau siang hari itu jelas saya nggak bisa karena ada anak yang kalau membuka laptop dia ingin ikut main-main begitu kan. Itu saya menunggu anak tidur. Jam 9 malam sampai jam 11 saya batasi sampai jam 11 malam. Nah, di situ saya bisa menulis dengan melihat catatan-catatan di yang saya tulis di buku, ide-ide yang saya peroleh dari pikiran saya ketika melakukan aktivitas domestik. Gitu, Kak. Oke. Jadi prosesnya akhirnya terpola sendiri ya, walaupun awalnya Iya, kayak semacam ayam mengurai benang kusut, akhirnya bisa terurai ya kan ya. iya. Oke Kak Tevi, thank you. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan berikutnya. Sekarang bagaimana proses kreatif Kak Era, silahkan dari buku pertama dan akhirnya bisa produktif sampai 3 buku. Silahkan Kak. Oke, terima kasih sebelumnya kembali ya ini ke saya gitu. Dari buku pertama gitu kan. Dulu yang pertama kan juga ikut program itu sih Kak apa yang menulis terus saya salah satu yang kepilih gitu kan. Pilih untuk menerbitkan buku tunggal. Itu pun saya ya nggak percaya gitu bisa menulis satu buku gitu yang isinya banyak. Padahal dulu ya cuma mungkin coretan-coretan di kertas. Saya juga awalnya bingung ini cara mengembangkannya gimana gitu. Maksudnya gini kan, saya kan otodidak gitu kan, nggak otodidak, nggak bingungnya itu cara merangkainya gimana. Sedangkan ya nggak ada basic gitu kan, nggak ada awalnya kan memang nggak ada basic untuk sebagai seorang penulis itu gimana. Tapi ketika mengikuti kelas-kelas dari Kak Dio, dari Dio Media, terus cari referensi, terus hal lainnya, akhirnya itu saya memberanikan diri untuk mengikuti challenge dari Kak Dio, dan dari coretan-coretan itu akhirnya sampai jadi sebuah buku. Itu yang pertama. Dari buku yang pertama itu juga itu sebenarnya lebih ke cerita hidup saya ya Kak. Itu cerita hidup saya dari yang pernah saya lewati, dari keterbatasan, entah itu salah satunya nggak bisa kuliah gitu kan, tapi saya tetap bisa mewujudkan impian saya gitu. Salah satunya itu menulis gitu. Tapi pada awalnya sih saya nggak pernah kepikiran gitu ya Kak, kepikiran untuk akhirnya bisa menulis gitu kan. Karena ya memang dulunya ya habis sekolah ya karena nggak bisa kuliah ya kerja gitu kan. Tapi ketika ketemu sama salah satu penulis juga di Dio Media gitu, terus mengenalkan saya ke Kak Jo, akhirnya kesempatan itu ada. Ternyata Tuhan kasih jawaban kalau impian saya itu ya ternyata di menulis gitu. Padahal ya memang nggak pernah sama sekali kepikiran menulis. Setelah dari buku pertama gitu, dari pengalaman hidup saya yang suka dukanya melewati kehidupan ini sampai akhirnya beberapa hal terwujud gitu kan. Yang buku kedua itu kan ya memang novel gitu kan. Nah, itu yang lebih ke fiksi gitu. Tapi dari fiksi itu saya tetap memberikan makna gitu, makna di mana eh, saya tetap selipkan hal-hal yang berkaitan dengan impian gitu, gimana tetap bisa meraih impian meskipun dalam keterbatasan.
Bentar. Iya, iya. Maaf Kak, sebentar. Ada bos saya tadi. Maaf ya, sebentar saya lanjutkan. Itu. Dan dari buku yang kedua, yang novel itu saya kan ya memang ada beberapa yang saya selipkan dari bagaimana cara memutihkan ikan itu juga. Tapi juga berdasarkan ada beberapa hal emosi dari kehidupan asmara saya gitu yang dulu gitu. Tapi memang saya simpulkan secara umum sehingga teman-teman yang membaca ini kemungkinan bisa relate dengan kehidupan saya gitu kan. Bisa teman-teman mungkin yang membaca juga, oh ini relate juga ke saya atau oh ini gimana gitu kan Kak. Makanya meskipun itu novel gitu secara fiktif, tapi tetap saya masukkan gitu hal-hal yang bisa memberikan dampak positif buat teman-teman yang membaca. Dan yang ketiga yaitu yang buku yang Tumbuh Bersama Sepi ini gitu kan, yang terbaru gitu. Ini banyak revisian gitu ya Kak. Banyak revisian gitu juga. Saya terima kasih untuk Kak Dio yang tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan hal-hal kecil yang sekali lagi meskipun udah menulis sampai 3 kali, tapi kalau memang jadi pembelajaran buat saya ini juga sangat penting buat saya. Dan di buku ini gitu kan, di buku Tumbuh Bersama Sepi ini gitu kan, itu tujuan awal saya itu karena kita kan manusia gitu kan, kita manusia yang penuh dengan keterbatasan gitu. Salah satunya adalah batas untuk mengungkapkan apa yang kita alami, rasakan, karena pertama kita itu takut untuk dihakimi sama orang lain. Kenapa saya pikir karena kita takut gitu kan. Kalau saya pribadi, kenapa saya itu sulit mengungkapkan apa yang saya rasakan ke orang lain atau bahkan ke orang tua sendiri gitu kan. Karena nanti itu kayak dijudge gitu kan. Itu aja kok sedih, gitu aja kok nangis, gitu aja kok emosional gitu kan. Dan rasanya itu kayak gemes banget gitu. Padahal itu kan mental seseorang gitu, mental saya ataupun mental orang lain itu kan beda-beda sih Kak. Kalau kita mau mencurahkan isi hati kita saja kayak dibentengi, terus kayak dihakimi dan lain sebagainya, itu gimana kita bisa mengeluarkan racun gitu kan, racun dari diri kita gitu loh. Dan akhirnya kalau tidak dikeluarkan kan bisa menimbulkan suatu penyakit gitu kan. Suatu penyakit karena pikiran-pikiran itu kan, pikiran-pikiran yang tidak bisa kita keluarkan itu. Makanya melalui buku ini gitu kan Kak, saya berharap gitu, buat teman-teman nanti yang membaca ataupun yang belum ataupun yang sudah membaca gitu, saya berharap kita semua itu berani untuk mengungkapkan apa yang memang harus kita ungkapkan gitu. Tapi ya tetap harus kita menjaga, ada privasi kita yang memang harus kita jaga, ya harus kita jaga. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya kita rasakan, ungkapkan saja, karena ya salah satunya itu membuang racun itu Kak dari diri kita. Karena kalau semakin menumpuk itu akan menjadi suatu penyakit. Dan saya berharap dari buku ini juga teman-teman semuanya itu sekali lagi itu tidak melemahkan mental seseorang gitu. Karena saya membuat buku ini pun itu juga ya dibilang kayak misalnya, oh itu ceritamu apa intinya ya, ceritamu no publikasikan ya dan lain sebagainya. Padahal ini ya nggak cerita saya saja gitu, nggak cerita saya saja gitu, banyak yang dari pengalaman-pengalaman orang lain yang akhirnya bisa saya tuliskan itu, ya saya rangkum gitu secara umum di buku itu. Dan untuk menutup sesi saya ini, dari ketiga buku yang saya sudah tulis gitu kan di media, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih gitu untuk di media yang sudah menjembatani saya untuk bisa memberikan karya saya. Saya berharap supaya bisa menjadikan arti untuk teman-teman yang nantinya yang misalnya yang belum membeli buku saya gitu, bisa menjadikan perenungan ataupun motivasi untuk teman-teman semua. Terima kasih Kak.
Oke, sekarang ke Kak Sri. Makasih Kak Era. Setelah Kak Sri nanti ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Boleh tanya ke tiga pembicara kita. Kak Sri bagaimana menghadapi hal-hal yang mengganggu saat menulis? Ada nggak masalah-masalah saat menulis? Dari buku pertama dan buku kedua. Total berapa buku sih Kak? Gimana Kak? Total yang telah diterbitkan berapa buku? 4 buku. Oh, Yang luar dua, biasa. ya, yang dua itu diterbitkan Asyara. Waktu itu belum kenal sama Diomedia. Yang kedua sama Yang Diomedia. yang pertama itu tentang apa? Memoir juga atau Yang pertama itu tentang cerpen, i, apa ya, perjuanganku ibadahku. Yang pertama cerpen, yang kedua kumpulan puisi tentang aku dan alam sekitarku. Yang ketiga novel sejuta peluh segenggam asa. Kemudian ini yang terakhir ini rela. jangan terakhir, yang keempat. Ya keempat, oh gitu ya. Dia masih bisa berkarya. Ya, jangan terakhir. Saya Ya. masih nulis. Terus gimana? Dari buku pertama sampai buku keempat ini, masalah yang sering muncul apa saat menulis dan bisa memberi Masalah solusi? yang masalah yang sering muncul itu ya jelas waktu Kak. Sebagai guru itu eh, tidak bisa pekerjaan guru itu dibatasi dengan ruang dan waktu ya. Kapan saja itu pokoknya pekerjaan guru itu selalu ada. Tetapi kalau sudah komitmen mau menulis ya saya usahakan, saya perjuangkan walaupun saya harus lembur-lembur gitu. Oh, masalahnya hanya waktu gitu aja. Jadi saat-saat tentu saya lagi mood gitu, langsung ambil kertas, nulis, nggak terasa kadang sampai pagi. Pernah? Pernah sering Kak, kalau lagi mood terus aja ajar lagi mood. Ya, tahu-tahu udah sampai pagi. Kalau nggak diniatin gitu, Nggak nggak jadi. jadi, Pak. Nggak jadi. Ya, harus harus komitmen benar kalau sudah mau nulis. Luar Harus. biasa. Ini perlu jadi teladan ini Kak Sri. Cuma nanti kalau saat revisi itu memang kita harus dalam kondisi fresh karena kita harus menata bahasa, belajar dari Google kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar bagaimana itu memang harus fresh. Tetapi kalau ketika mengungkapkan emosi, perasaan itu langsung aja gitu, terus tidak berhenti gitu. Oh iya Itu Kak Sri. pengalaman. Iya. Kak Sri juga ini sudah mulai produktif konten loh. Saya sangat salut loh. Gimana Kak? Sudah produktif bikin konten di media sosial. Ya, walaupun Itu masih gimana? awalnya itu masih belajar itu Kak. Kadang Akhirnya membuat bisa bisa berani bikin beberapa konten itu gimana? Awalnya terus akhirnya nemu pola ya kan ya. Ngedit pakai CapCut ya. Ini lihat Kak Dio, lihat Kak Afnan, lihat Kak Mubarok. Oh gitu, bikin konten seperti itu. Tema-temanya saat ini apa gitu. Nah kalau saya kan temanya tentang memoir saya, lah itu saya ungkapkan gitu. Belajar bareng kadang sama murid-murid saya membuat konten ya. gitu. Kak. Tapi seneng ya kontennya menghibur loh kontennya itu. Oh iya, Hmm. alhamdulillah. Walaupun kadang teksnya belum pas atau suaranya gimana, tapi ya udahlah berusaha. Baru sampai itu kan untuk kontennya. Masih perlu belajar lagi mungkin. Ya, ya, ya itu penting banget bahwa kita selain menulis juga perlu konten ya teman-teman untuk personal branding. Nah, saya beri kesempatan tiga penanya dulu siapa? Monggo teman-teman yang ingin nanya. Ke siapa? Ditujukan ke siapa? Pertanyaannya apa? Monggo. Silakan. Selamat malam, saya tanya duluan Boleh Mas Adam, silakan. Tanya ke siapa? ke
ke semuanya deh. Oh, boleh. Bu Sri, Ya, silakan Mas Adam. bagaimana sih tanggapan murid-murid Ibu tentang guru kita? Apa ada yang tanggapan, wah guru kita narsis apa bagaimana? Karena kontennya tuh bagus-bagus banget gitu loh. Hmm, Udah. Iya, makasih. Ya, makasih Mas Adam. Ya, gimana? Makasih. Ya, bisa bisa saya coba jawab ya. Begini ya, sekarang itu kan era digitalisasi ya. Anak-anak itu hampir semua siswa-siswa saya itu sudah lihai main HP gitu. Kadang saya tuh malah kalah pintar masalah HP ya. Bagaimana membuat konten, membuat TikTok, lalu CapCut. Mereka tuh pintar-pintar. Kadang saya tuh kadang belajar dengan mereka gitu. Jadi lihat gurunya tampil di IG misalnya itu mereka langsung respon. Tahu-tahu di sekolah itu anak-anak itu menirukan niru-nirukan gaya-gaya saya gitu. Kayaknya oh Bu guru ini kayak bisa diajak berteman gitu. Asik ya. Apalagi konten saya kan tidak norak ya, tetap pada koridor. eh, tentang apa misi saya menulis memoir. Jadi jadi konten saya di IG dan apa yang saya sampaikan di IG itu semuanya ada kaitannya dengan memoir yang saya buat gitu. Dan anak-anak itu melihat senang, wah Bu Guru sekarang bisa ngikuti apa bisa ngikuti era digital gitu. Yang awamnya saya tuh gaptek total itu. Jadi jarang-jarang Zoom, nggak kenal IG, nggak pernah apa kenal CapCut. Terus akhirnya jadi dengan dengan saran dari Dio Media harus mengonten itu terpaksa harus belajar dan saya harus mau belajar dengan murid-murid saya karena mereka lebih pandai. Oh, Sehingga jadi terpaksa ya? ah, bisa lebih akrab sama anak-anak gitu. Ya. Sekarang terpaksa nggak, Kak Sri? Makanya ya, Sekarang terpaksa nggak ngonten? oh, sekarang nggak terpaksa. Kalau awal-awalnya terpaksa ini di mana? Ini orang udah umur mau ngonten, nanti kalau dikira nggak tahu diri gimana, pikiran macam-macam gitu waktu itu. Iya. Tapi konten pertama dari Kak Dio kok tanggapannya baik. Saya coba lagi, jawab lagi gitu. Terus ketika anak-anak nonton kok kelihatannya, Bu Guru kok gini-gini. Oh ya, Iya, Kak Sri, ini saya minta tolong besok saat membuka kelas, salah satu murid suruh pegang HP, suruh ngerekam saat ngajar. Penting itu. Jadi konten ngajar. Oh, very good. kok konten ngajar kan, nggak konten tentang buku saya aja. Yang nggak akan diselang-seling. Oh gitu. Mm-mm. Terus juga pernah konten ini ya, mau mau jalan-jalan sama ibu-ibu ya. Iya, pas 17 Agustusan itu acara lomba ibu-ibu, jalan santai gitu Iya. sama ibu. Kan saya jarang ketemu sama ibu-ibu lah, mumpung ketemu saya abadikan. Iya. Jadi konten itu bukan Iya, untuk narsis-narsis tapi juga untuk edukasi iya. dan menghibur. Yaitu jawaban dari Gus Kontennya juga enggak yang norak, enggak ya, yang kaitannya dengan buku, dengan aktivitas sebagai pendidikan. sebagai aktivitas anggota masyarakat gitu. Oke. Terima kasih pertanyaan Mas Adam. Pertanyaan berikutnya monggo siapa? Ini salam kenal bagi yang belum kenal Kak Yulian, Kak Putih, Kak Lila ini gimana kabarnya? Sedang revisi ya Kak Fitri, Kak Dela. Silakan yang lain nanya silakan. Kak Lila kayaknya mau nanya deh. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya.
Sebenarnya saya bingung Kak Dio mau bertanya itu. Saya ini ya, apa namanya? Awalnya nyimak karena saya ini masa revisi teman-teman saya. Ketika Kak Dio meminta buku saya untuk calon ya, calon buku saya untuk direvisi, itu saya butuh untuk banyak hal yang harus saya persiapkan saya kira. Karena saya harus banyak belajar lagi tentang bahasa, tentang penulisan, yang ini ya, yang harus saya revisi, terutama judul juga. Sebenarnya tadi pengen menyimak karena saya butuh ini ya tambahan energi dan semangat. Dan ini tadi terima kasih Bu Nurwati, ada satu ini ya, satu teman yang membuat saya ini ya jadi tahu ternyata proses revisi itu seperti itu. Ketika nulis kita harus menulis apa aja gitu kan. Tapi ketika merevisi kita butuh untuk ini dalam kondisi fresh. Oh iya ternyata benar. Jadi dari kemarin tuh saya kok kayak sepaneng gitu ya mau revisi kayak nggak kurang klik kan gitu. Kayak butuh waktu untuk ini apa namanya? Butuh waktu untuk lebih berjeda dengan tulisan itu. Saya pikir kan kayak gitu. Tapi kok masa saya mau berhenti kan gitu. Terus saya sharing-sharing juga sama teman-teman penulis tadi. Udah Kak, refreshing dulu aja, didiemin dulu, baru nanti mulai lagi. Terus ini ketambahan lagi statement dari Bu Nurwati bahwa revisi itu memang harus kondisinya fresh dan kita harus diem dulu gitu ya. Mungkin juga saya minta saran juga dari Bu Sri Nurwati atau dari Kak Era, Kak Claudia untuk revisi itu apa aja yang harus saya persiapkan kayak gitu. Biar saya ada tambahan energi, tambahan informasi, tambahan ilmu biar saya ini lebih bisa menghadapi proses ini seperti itu. Terima kasih. Ya, karena menulis itu tidak sekali jadi ya. Saya mau cerita buku saya yang memoir itu, saya menulis tahun 2012, terbit tahun 2017. Jadi waktu itu lama loh, 5 tahun baru terbit, ya kan ya. Ya, lama-lama, ya kan ya. Revisi nanti-nanti, ya kan ya. Tapi kalau secara industri nggak boleh begitu. Karena harus ada jadwal terbit, karena di akademi ini bukti lulus adalah terbit bukunya itu dinyatakan wisuda. Kalau bukunya terbit di akademi itu dinyatakan wisuda, maka harus punya semangat merevisi, ya, semangat branding dan sebagainya. Bagaimana Bu Nurwati dan teman-teman dari pertanyaan Kak Lila, silahkan Bu Nurwati dulu. Saya dulu Kak. Ya. Ya. Kalau merevisi itu memang kita butuh waktu rest ya. Misalnya habis sholat tahajud atau sholat subuh itu kan rest sekali itu. Kita habis bangun tidur. Nah, apa yang perlu kita revisi itu pertama penulisan. Jangan sampai terjadi tipu gitu. Terutama itu menulis kata-kata bahasa serapan. Kita sering contoh saja kita menulis kata zuhur, adzan, ustaz, tisu, surga. Itu kan kata-kata serapan. Kita sering mendengar, kita sering membaca. Oh ternyata setelah kita tulis, kita setorkan ke Diomedia, oh ternyata ini masih banyak yang harus direvisi gitu. Nah caranya gimana? Nah sekarang itu sudah era digital itu kita beruntung kita buka Google aja. Bagaimana cara menuliskan surga yang benar? Pakai Y atau tidak misalnya. Nulis tisu pakai TISHU atau TISU itu sekarang kita tinggal klik di Google saja ini. Beruntung sekali kita sudah di era digital gitu. Dimudahkan ya. Ya, masalah tipu gitu.
Kalau diction itu kita harus banyak sering baca. Kita mau pakai kata apa ya untuk melukiskan sesuatu yang ini, untuk bunga misalnya, bunga yang indah, bunga yang kita umpamakan dengan apa sosok putri yang cantik yang selalu memberikan keindahan. Itu gaya bahasa seperti itu ya hanya bisa dipelajari kalau kita sering baca buku. Jadi sebelum kita nulis, mau tidak mau kita juga sering baca buku sehingga kita tahu gaya-gaya bahasa yang enak gitu. Itu yang mengenai diction. Kemudian eh, tanda baca juga harus hati-hati kapan kita memakai apostrof, kapan kita memakai koma, itu juga harus hati-hati. Ini benar-benar harus fresh itu. Kondisi kita itu harus benar-benar apa fresh, sehat, segar gitu. Karena banyak sekali hal yang kecil-kecil yang kadang kita terlupakan. Masalah titik, koma, stroke, huruf besar itu penting sekali. Kemudian apa lagi ya? Eh, Biasanya kalau kita menggunakan bahasa serapan yang kita tidak terjemahkan ke bahasa Indonesia, misalnya kita menggunakan kata passion, kita tetap tulis pakai bahasa Inggris, itu biasanya kita tulis pakai gaya miring, apa dimiringkan italik gitu. Nah, antara lain seperti itu. Hal-hal yang perlu kita revisi seperti itu. Jadi cukup cukup menguras energi sebenarnya itu karena kita benar-benar belajar dan teliti sekali. Itu, kalau dari saya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Kak Devi monggo. Makasih Bu Nurwati. Besok kita jadikan ini ya tim pengajar loh. Tim pengajar. Pengajar menulis. Kalau yang angkatan ini mentornya kan dari angkatan pertama. Yang 2025 itu Mas Tio sama Mas Iqbal. Ya. Silakan Kak Tevi berbagi pengalaman. Ya, proses revisi saya itu panjang. Jadi saya itu jujur saya itu sampai bosan melihat tulisan saya sendiri karena revisi berulang kali, saya baca berulang kali. Jadi tulisan tidak sekali jadi itu, iya, memang tulisan tidak pernah sekali jadi. Ketika menulis, ketika ada ide, tulis saja semuanya. Tidak usah peduli dulu dengan katanya benar atau belum, kalimatnya benar atau belum. Pokoknya tulis saja semuanya dulu. Antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya tidak nyambung pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa dulu. Maksudnya ketika sudah ada ide, pokoknya tulis saja semuanya dulu. Nah, lalu baru dibaca ulang. Oh, ini kayaknya paragraf ini dengan paragraf selanjutnya tidak pas. Oh, ternyata kalimatnya tidak enak. Oh, ternyata ini nggak nyambung kayak gitu. Jadi saya benar-benar sampai bosan mengedit tulisan saya sendiri itu sampai benar-benar kayak capek gitu loh. Kok ini nggak pas terus ya? Ini kok nggak enak kayak gitu. Nah, terus setelah kita merasa sudah cukup dengan, oh ini kalimatnya sudah enak. Oh ini antara satu paragraf dengan paragraf yang lain sudah nyambung. Nah, itu nanti kita ke tahap selanjutnya, itu merevisi kayak typo, kayak gitu. Terus kata-kata yang sederhana, tapi itu banyak orang melakukan kesalahan. Misalnya kata merubah. Harusnya kan bukan merubah, tapi mengubah. Nah, kata-kata yang seperti itu harus jeli memang. Tapi kalau pas ada ide, saya pribadi tuang semuanya dulu. Tuang semuanya dulu, baru berulang kali kita revisi. Kalau kita mungkin lebih enak di print ya sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi di laptop, nanti saya kasih tanda. Diberi warna apa, hijau, apa, kuning. Ya, pokoknya saya kasih tanda kayak gitu.
Jadi memang benar sekali kalau itu sangat menguras energi. Memang revisi itu saya sendiri satu bab aja itu nggak sampai satu bab, jangankan satu bab ya. Satu halaman. Satu lembar, satu pembahasan itu saya bisa tak terhitung. Merevisi itu tak terhitung sampai saya benar-benar puas. Kalau saya tipenya seperti itu. Gitu, Kak. Oke, Kak Tevi. Benar sekali ya. Bagaimana tulisan itu bisa jadi itu kalau kita benar-benar puas dengan tulisan kita itu penting sekali. Mantap gitu katakanlah ya. Iya. Nah, makasih Kak Tevi. Kalau Kak Era gimana kalau revisi? Oke. Untuk revisi sampai saat ini saya juga masih belajar ya Kak, gitu, semuanya. Tapi kalau ada yang mungkin bisa saya tambahkan gitu dari revisi, dari semuanya, dari Bu Sri, dari Kak Tevi gitu, sama Kak. Proses revisi itu proses memang paling melelahkan karena satu kata pun itu sangat mempengaruhi gitu, sangat mempengaruhi. Dan gimana caranya kalau kita pikiran nggak fresh itu bisa merevisi gitu kan? Bagaimana caranya kalau pikiran kita nggak fresh, kalau pikiran kita nggak masih mikirin hal-hal yang lain, apalagi mikirin satu buku gitu kan, bicara satu buku gitu. Kalau kita cuma fokusnya harus selesai saat ini misalnya. Tapi kalau memang akademik kan kita harus memang sesuai deadline ya. Coba memang benar-benar ada waktu gitu kan buat kakak itu yang kalau saat revisi itu ada waktu-waktu di mana benar sehari itu nggak usah ngapa-ngapain gitu. Entah itu ngopi atau nonton kesukaan kakak itu apa atau misalnya refreshing keluar gitu. Biasanya dari situ tuh bisa muncul ide-ide yang bisa dapat tambahan gitu. Atau misalnya kalau mau merevisi kata-kata atau typo atau dan lain sebagainya itu memang membaca dari buku-buku atau referensi itu sangat penting banget karena ya tadi Kak, kita manusia kan cuma punya mata dua gitu kan. Kadang itu kita satu kata pun tuh bisa sampai berkali-kali bisa kelewatan itu ya bisa gitu karena kadang karena kita fokusnya tertuju sama tulisan kita jadi itu kita sampai mungkin nggak bisa fokus gitu loh, nggak bisa fokus dan bisa membuat fokus kita nggak bisa menyelesaikan tulisan kita. Maksudnya kayak gini, misalnya kalau kita itu hanya fokus sama kesalahan kita nanti kalau ada typo gimana ya, kalau salah diksi gimana ya, seperti dari pengalamannya Kak Sevi dan juga Putri. Kita pastinya itu kesulitan untuk merevisi hal-hal yang lain karena kita fokus sama itu saja. Tapi kalau misalnya dari kakak itu bisa ada referensi yang lain gitu dari buku-buku, misalnya selain dari diksi ataupun tulisan-tulisan yang memang kata-kata yang biasanya sering kita dengar tapi sebenarnya tulisannya salah gitu kan. Itu memang butuh referensi dari hal-hal yang lain gitu, dari buku-buku yang lain, dari internet ataupun memang buku khusus yang membahas tulisan-tulisan kata-kata apa yang memang harus sesuai dengan apa yang kita tulis, apalagi kalau misalnya kakak itu nulisnya yang nggak fiksi gitu kan, yang non fiksi kan, apalagi kalau mungkin buku yang pendidikan atau apa itu kan memang kata-kata itu kan harus kalau bisa kan memang harus sesuai dengan EYD dan lain sebagainya Kak, seperti itu. Jadi memang perlu waktu gitu kakak itu perlu waktu untuk memang istirahat gitu, istirahat perlu waktu untuk refreshing. Nanti kalau misalnya sudah gitu kan ada waktu untuk merevisi lagi, nanti tiba-tiba itu oh ternyata ini ya salahnya gitu, tak coba cari kata yang sesuai gitu kan sama yang mungkin lebih mendalam lagi gitu, atau mungkin oh ini tak perbarui lagi aja lah. Tapi kalau misalnya tidak perlu diperbarui ya nggak apa-apa, cuman mungkin ada satu atau dua kata yang mungkin bisa jadi tambahan ya bisa gitu. Jadi
tidak memang benar bahwa proses merevisi itu lama, jadinya memang kakak perlu punya ada jam-jam tertentu untuk punya waktu khusus untuk me time dan juga untuk waktu khusus untuk merevisi lagi, sehingga fokusnya itu enggak apa namanya sama tulisan saja yang bikin malah tambah stres gitu, nanti enggak selesai. Kalau dari saya itu tambahannya. Gimana Kak Lila? Lega? Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dari Bu Nurwati, Kak Era, sama Kak Claudia. Sangat membantu sekali. Terima kasih banyak. Semoga saya bisa segera refreshing dan kembali mengerjakan proses revisinya. Ya ini yang angkatan Kak Lila ini angkatan kedua ya. Angkatan kedua Ya, itu angkatan kedua yang baru ngirim Kak Lila. Yang oh sebelumnya ngirim iya itu ya. revisi juga sampai sekarang juga. Masa ya, ini saya harus jujur, masa referensi bukunya cuma dua, terus tiga internet, terus gimana coba? Itu kalau saya cek Turnitin langsung ketahuan, oh, nggak pakai Turnitin saja sudah ketahuan itu. Bahkan Iya. ada ya, saya pernah terima naskah, itu eh, 60-70% itu dari ini, dari Google di copy paste kayak gitu, kelihatan banget. Dan saya harus miris S3. Aku sama ya Allah, akhirnya saya kembalikan itu, saya tolak itu naskahnya. Ya ingin segera jadi itu loh. Itu benar sekali yang disampaikan oleh Kak Tevi ya. Satu pembahasan saja sampai berkali-kali sampai puasa. Karena dari kalau kita membaca dari awal sampai akhir, gaya bahasa penulis itu harus sama, harus koheren namanya. Itu. Dan ini memang apa ya, butuh energi yang tidak sedikit. Ya tadi fokus, sabar, tapi harus punya target, harus selesai. Buku yang baik itu adalah buku yang selesai, diterbitkan. Nah, mau merevisi ini adalah proses lebih dari menulis. Itu. Nggak apa-apa, dilewati saja. Nanti, iya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin satu atau gimana? Silahkan. Kalau nggak ada mungkin kita tutup sekian. Nggak terasa 1 jam ya. Kita mulai dari Kak Tevi dulu. Bagaimana perempuan itu menulis dan berkarya. Dan kita bisa simak. Nah, setelah itu kita tutup acara ini. Dan kita nanti ada malam Sabtu. Itu juga ada bincang dengan penulis akademi menulis buku pengembangan angkatan pertama, Dr. Khalida Salim, Bincang Sehat. Kalau tema minggu depan, minggu ini masih ya. Minggu ini tuh temanya Bincang Sehat dari bukunya Dr. Khalida, The Principle of Health ya, prinsip-prinsip hidup sehat. Nanti kita akan bincang sehat selama 1 jam ya. Itu supaya waktunya kita daging semua, jadi kita tidak lama-lama, 1 jam itu sangat cukup. Kita simak closing statement dari Kak Tevi, silahkan. Ya, terima kasih. Bagaimana seorang perempuan itu berdaya dan berkarya. Saya pernah mendengar satu ceramah ya, kalau perempuan itu jika tidak disibukkan dengan ilmu, maka dia akan disibukkan dengan perasaannya. Oh iya, ini keren banget. Iya, pernah dengar itu. Itu saya membenarkan itu. Dan kita sebagai perempuan, yang para perempuan ini, saya sangat berharap bahwa salah satu cara kita berdaya dan berkarya itu lewat tulisan. Nah, di situ kita bisa menyalurkan seluruh emosi kita, seluruh pikiran kita, dan yang jelas menulis itu menjadikan kita lebih bijak. Karena ternyata kita ketika kita menuliskan
pengalaman pribadi. Misalnya kita pernah eh, disakiti oleh orang lain. Nah, itu di situ ketika kita menulis ulang ternyata eh, yang ada itu bukan kemarahan, tapi justru perasaan kasihan. Nah, di situ saya sangat merasa hmm, ketika ada yang menyakiti, kemudian kita simpan dalam emosi, mungkin kita akan marah terus. Tapi ketika kita tulis, mengingat ulang, ternyata kita bisa eh, lebih bisa bijak dalam menyikapi orang yang menyakiti kita tadi. Nah, seperti itu. Dan eh, ini penting ya, menulis itu ternyata mengembalikan separuh dunia saya. Ya, jadi saya itu ibarat bunga yang sudah layu, lalu ketika berhasil menyelesaikan satu buku ini, bunga itu segar kembali dan bahkan tumbuh tunas-tunas yang baru. Ya. Luar biasa. Ih, merinding Eh, aku dengernya. Terlebih lagi bagi mungkin perempuan yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, nah itu menulis adalah salah satu cara berkarya terbaik. Itu menurut saya ya, menurut saya pribadi. Eh, Nulis sinambi momong itu sangat menyenangkan. Mungkin begitu Kak. Terima kasih. Wah, keren banget. Berarti akan ada buku kedua dan seterusnya dari Kak Tevi. Iya, Oh amin. iya teman-teman, Senin besok Media ikut Jogja Book Fair. Itu adalah pameran buku terbesar di Jawa Tengah. Senin besok sampai tanggal 19, 10 sampai 19 ya. Bukunya Kak Tevi, Kak Era, Kak Adam ya, Kak Sri Nurwati akan kita boyong ke Jogja ya, bersaing dengan ratusan penerbit se-Indonesia Raya. Mm-mm. Kak Sri gimana closing statementnya? Perempuan berdaya dan berkarya. Perempuan berdaya. Eh, sebagai perempuan yang memiliki berapa profesi saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengajar, masih Pebisnis, mengelola bisnis pebisnis. rumah tangga, ya. Banyak kesibukan itu, Kak. Di dalam proses saya melakukan semua pekerjaan saya itu kan nggak mudah itu, banyak kendala-kendala, banyak kesulitan, juga banyak dicibir orang juga ya, ada persaingan juga. Itu kalau semua dipendam kan repot itu, Pak. Itu ya. Meledak nanti ya kalau nggak di ini. Terus kalau kita cerita ke orang, kadang bahaya juga itu kalau nggak pas. Maka eh, peluang yang terbaik adalah ditulis dan menjadi sebuah karya seni. Dan hal yang penting lagi, manusia hidup itu kalau kita sudah meninggal itu ada karya yang bisa dibaca gitu. Ada yang masih bisa dikenang gitu ini. Iya, iya, Itu iya. kalau menurut saya itu nulis gitu. Oke, terima kasih. eh Kalau Kak Era, Kak Sri, makasih. Sama-sama. Silakan. Ya, kalau dari saya ya Kak, gitu. Saya cuma nambahi juga dari Bu Sri maupun juga Pak Safi gitu tentang perempuan yang berdaya dan berkarya gitu. Eh, Bagi saya pribadi gitu kan, bagi kita yang dapat karunia dari Tuhan untuk bisa menulis itu, apalagi itu perempuan, itu suatu hal yang luar biasa gitu. Dan nggak semua itu bisa, apalagi dari kalangan saya pribadi gitu ya Kak, di tempat lingkungan saya itu bisa dibilang ya malah nggak ada gitu kan, nggak ada. Makanya saya juga punya uh, impian gitu ya, ya bukan cuma impian sih, tapi seperti juga apa yang dikatakan Bu Nur bahwa
hidup kita di dunia kan cuma sementara gitu kan. Kalau kita bisa berkarya gitu, ya apa sih yang bisa kita tinggalkan gitu di dunia? Cuma nama sama karya kita kan, istilahnya kan seperti itu. Dan ketika kita berkarya, apalagi karya kita itu bisa memberi arti untuk orang lain gitu kan, itu kan dampaknya sampai ke anak cucu kita ke sana. Dan itu salah satu tujuan saya menulis juga gitu. Dan sebagai seorang perempuan gitu, dan dengan peran kita masing-masing, apalagi begitu banyak peran yang kita ambil, yang kita lakukan, tanggung jawab gitu, itu sangat luar biasa ketika peran-peran itu semua itu bisa kita lakukan dengan bahagia, dengan apalagi bisa memberikan arti untuk orang lain, itu sangat luar biasa. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin sedang saat ini merevisi bukunya ataupun belum menulis di media ataupun yang sudah menulis juga gitu, dan sesama perempuan gitu, saya juga sangat senang gitu, sangat gembira karena bisa menjadi salah satu dari teman-teman perempuan semuanya yang menulis gitu. Seperti halnya saya kan dari Jepara gitu kan Kak, itu kan Ibu Kartini kan dulu juga menulis gitu. Menulis itu juga jadi salah satu motivasi saya gitu, gimana menjadi salah satu perempuan dari Jepara gitu bisa menulis, apalagi di dari desa gitu kan, dari desa, dan bisa mungkin dikenal sama orang-orang di luar sana seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman gitu, mungkin meskipun dengan segala keterbatasan gitu, untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ataupun tidak bisa meraih impian yang sebenarnya teman-teman impikan gitu. Tapi saya berharap teman-teman bisa tetap melakukan peran dan tanggung jawab teman-teman semuanya, dan siapa tahu di perjalanan Tuhan kasih jawaban kalau oh ternyata ini impian dan cita-cita yang bahkan nggak pernah saya bayangkan gitu. Itu dari saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya ya. Demikian teman-teman obrolan singkat kita, singkat dan bergizi, sehingga apa yang kita niatkan, kita karyakan itu akan memberi semangat sepanjang hari untuk terus berkarya dan memberi dampak. Ya, saya suka kalimat terakhir dari Kak Era, Kartini itu salah satunya ya. Bayangkan kalau Kartini tidak menulis, ya, saat zaman itu sudah bisa bahasa Belanda loh. Ya, di saat perempuan-perempuan yang lain itu masih buta huruf itu. Tapi berkat menulis, gerakan emansipasi, gerakan untuk mendidik diri sendiri sebenarnya. Gerakan Kartini menurutku adalah bagaimana perempuan itu berdaya, berkarya dan bisa mandiri dan berkarya, itu penting. Itu bisa kita simak dari awal sampai akhir perbincangan malam hari ini di Talkshow Inspiratif bersama teman-teman tulis di media. Dan saya ucapkan terima kasih semuanya, Kak Tevi, Kak Nurwati, dan Kak Era, serta semua yang hadir di sini. Terus berkarya, terus saling memotivasi agar ekosistem perbukuan kita semakin bagus, semakin baik. Dan buku itu insya Allah akan berdampak sangat positif bagi kita sebagai penulis, sebagai pembaca, dan juga sebagai entitas kehidupan kita di dunia maupun di uh, lain dunia nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.